Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Rahmawati dengan NIM 401190162 dari kelas ESF. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai capital budgeting. Yang pertama yaitu capital budgeting. Capital budgeting atau penganggaran modal adalah keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran modal berupa investasi jangka panjang yang diharapkan manfaatnya lebih dari 1 tahun. Sedangkan investasi jangka pendek adalah investasi yang berumur kurang dari 1 tahun. Dalam manajemen keuangan, capital budgeting ini atau penganggaran modal dikaitkan dengan investasi jangka panjang. Yang dimaksud dengan kapital merupakan aktiva tetap yang dipergunakan dalam proses produksi. Sedangkan pengertian budget adalah suatu rencana atau proyeksi berupa perkiraan aliran kas dalam kurun waktu tertentu. Sehingga capital budgeting atau penganggaran modal adalah proses menyeluruh tentang suatu proyek. Yang selanjutnya yaitu cash flow estimasi. Estimasi atau proyeksi aliran kas yang terdiri dari aliran kas masuk dan aliran kas keluar melibatkan berbagai variabel, individu dan berbagai departemen atau bidang dalam perusahaan. Sebagai contoh, dari aliran kas masuk, proyeksi penjualan dan harga jual barang dari bagian pemasaran sebagai hasil analisa atau dasar strategi harga, pengiklanan, distribusi, kondisi ekonomi, persaingan, dan kecenderungan pola konsumsi. Sedangkan proyeksi aliran kas keluar yang berkaitan dengan produk baru umumnya disediakan oleh bagian produksi dengan biaya produksi dan biaya operasi yang diperoleh dari bagian akuntansi biaya produksi, agen pembelian, dan bagian lain yang berkaitan. Yang selanjutnya yaitu metode penilaian investasi. Dalam melakukan investasi, dilakukan evaluasi terhadap proyek yang layak atau favorable untuk dilaksanakan. Sebelumnya, perlu dikumpulkan informasi yang relevan. Dalam keputusan investasi ini ada 2 alternatif, yaitu yang pertama menolak dan yang kedua atau menerima usulan investasi. Untuk mengevaluasi keputusan investasi tersebut, dibicarakan beberapa metode, yaitu yang pertama, metode average rate of return atau ARR, yang kedua, metode payback atau PB, yang ketiga, metode net present value atau NPV, yang keempat, metode internal rate of return atau IRR, dan yang kelima yaitu metode profitability index atau PI. Yang selanjutnya yaitu metode average rate of return. Metode average rate of return atau ARR atau biasa juga disebut dengan return on investment atau ROI adalah rasio antara laba setelah pajak terhadap investasi atau initial investment. Jadi mengukur tingkat keuntungan atau laba yang diperoleh dari suatu investasi. Laba setelah pajak dari metode ini didasarkan dari data laporan keuangan. Sedangkan initial investment adalah jumlah nilai aktiva tetap ditambah dengan jumlah modal kerja yang dikeluarkan pada awal investasi. Metode payback atau PB adalah suatu metode untuk melakukan investasi berapa lama atau jangka waktu hasil dari investasi berupa initial investment tersebut bisa diterima kembali. Metode payback juga merupakan rasio antara initial investment dengan net cash inflow. Net cash inflow atau arus kas operasional adalah laba bersih ditambah dengan nilai depresiasi tahun pertama. Jadi metode payback mengukur kecepatan suatu investasi hasilnya bisa kembali atau mengukur aliran kas yang masuk. Ada beberapa kebaikan payback, yaitu yang pertama mudah dan murah. Maksudnya dalam perhitungannya tidak menggunakan angka-angka yang dianggap sulit dan tidak perlu membayar konsultan apabila menghitung menggunakan payback. Yang kedua yaitu parameter likuiditas. Sebagai ukuran apabila pengembalian lebih cepat, maka akan meningkatkan likuiditas perusahaan. Sebaliknya, apabila lambat akan mengurangi likuiditas perusahaan. Yang terakhir yaitu indikator tingkat risiko. Risiko tinggi apabila pengembalian lebih lama, tapi sebaliknya apabila pengembalian lebih pendek, maka risiko akan semakin kecil. Dan selanjutnya yaitu mengenai kelemahan metode payback. Yang pertama, diabaikan nilai waktu uang. Karena setelah metode ini diselesaikan, tidak melihat lagi aliran kas masuk yang akan datang. Yang kedua, diabaikan aliran kas. Kelemahan ini disebabkan kelemahan pertama, sehingga aliran kas masuk tidak diperhatikan lagi setelah payback.
Yang selanjutnya yaitu metode Net Present Value. Metode Net Present Value atau NPV adalah menghitung selisih antara present value proset atau nilai sekarang penerimaan kas bersih yang akan datang dengan present value initial investment atau outlay atau nilai sekarang investasi. Berikut telah tercantum rumus-rumus untuk menghitung NPV. Yang selanjutnya yaitu metode Internal Rate of Return. Metode Internal Rate of Return atau IRR adalah menghitung tingkat bunga yang menyamakan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih yang akan datang dengan nilai sekarang investasi. Atau Internal Rate of Return atau IRR adalah tingkat diskonto yang akan menjadikan Net Present Value atau NPV sama dengan 0. Apabila tingkat bunga atau yang dihitung lebih besar dari tingkat bunga yang ditentukan, maka proyek diterima atau bisa dilaksanakan. Yang terakhir yaitu metode Profitability Index. Profitability Index atau PI atau disebut dengan Benefit Cost Ratio adalah rasio atau perbandingan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih yang akan datang dengan nilai sekarang investasi. Juga dapat dikatakan rasio antara present value proset dengan present value outlay. Suatu investasi akan diterima apabila benefit cost rasionya lebih besar dari 1 dan sebaliknya ditolak apabila benefit cost rasionya lebih kecil dari 1. Atau dapat dikatakan kalau PI sama dengan Profitability Index lebih besar dari 1, maka proyek dapat diterima atau dapat dilaksanakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.